Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram. Jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Iya. Nah menikah. Saya waktu itu sempat nanya kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau nggak usah, kamu kan janda, gitu. Oh jadi gimana? Nah kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu. Itu ya Pak. Iya. Ya akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya, saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura gitu Pak. Iya. Ya, Nah oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tujukan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Para pemirsa, nampaknya tiap minggu itu ada aja bahasan tentang Yusuf Mansur atau masalah di sekitar Yusuf Mansur tuh mulai bermunculan terus. Kalau sebelum-sebelumnya kita akan banyak menyoroti tentang perilaku sedekahnya, atau dalam bahasa yang lebih vulgar, penjahat sedekah. Dia tuh ternyata penjahat sedekah. Itu kesimpulan kita dulu tuh. Kemudian dengan wawasan agama yang cetek, dia mencoba meraup uang dengan mengarang cerita-cerita palsu. Itu sisi yang biasa kita bahas. Tapi minggu lalu saya tuh terkaget-kaget gitu ketika Thayyibah TV mengangkat cerita Yusuf Mansur, tapi bahasanya masih sopan saya kira. Menikah siri dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan Ibu Ana. Kemudian diulas juga oleh Jia TV. Jia TV dengan didampingi oleh seorang lawyer, pengacara yang kebetulan juga sedang menuntut dan berperkara dengan Yusuf Mansur dalam kasus investasi di batubara yang melibatkan hampir 250 jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur. Salah satu jemaah itu adalah Zaini Mustafa yang menjadi korban, sekarang sedang berjuang menuntut hak-haknya melalui jalur yang formal, yaitu pengadilan negeri. Saya terkaget ya. Ternyata menurut pengakuan Bu Ana itu, ya kita simpulkan lah ya, dia katanya ya mau belajar agama lah ya, mau hijrah, diperkenalkan temannya ke Yusuf Mansur. Oleh Yusuf Mansur ini langsung dicabuli gitu. Dicabuli. Bahasa formalnya nikah siri. Tapi itu bukan nikah siri itu. Kalau nikah siri itu ya lawan dari nikah i'lani gitu ya, atau nikah terbuka. Nikah siri itu artinya nikah diam-diam. Tapi tetap namanya pernikahan. Karena di situ tuh ada wali, ada saksi, ada mahar. Mungkin yang kurang di saat itu dia tuh hanya walimatul arus yang nggak ada gitu. Tidak dimaklumkan kepada masyarakat, tapi ada saksi yang menyaksikan mereka menikah gitu. Minimal itu dalam mazhab Imam Maliki itu ada wali yang juga berfungsi sebagai saksi.
kalau yang dinikahi itu adalah perempuan gairu bikir atau armilah, janda gitu. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu nggak ada satu imam mazhab pun dalam mazhab Islam Ahlussunnah yang melakukan seperti itu. Nikah nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak ada penghulu, terus sendiri aja gitu mengucapkan lafaz ijab kabul, itu nggak ada. Itu apa bedanya orang datang ke tempat pelacuran? Ke tempat pelacuran dalam hatinya deh, gue nikahan ini, nanti pulang dia bayar, itu masih dia bayar loh. Tempat pelacuran itu orang bayar loh. Yusuf Mansur enggak, dia tidak membayar idah. Menurut tampilan wawancara itu masih diutang katanya. Dia nikah, kemudian dia cerai, nikah lagi, nggak bayar idah, nggak bayar mahar lagi, nggak bayar mahar lagi, dia panggil lagi, nikah lagi berdua, nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak pakai mahar. Itu berkali-kali. Dalam Islam itu paling banyak, kalau pernikahan yang benar itu kan paling banyak, cerai itu kan sampai 3 kali. Setelah itu, dia akan menjadi talak bain kubra. Dia haram untuk selama-lamanya. Sampai perempuan itu menikah dengan orang lain. Jadi cerita Yusuf Mansur ini cerita apa ini sebenarnya? Dan kepada netizen kita, ya kita ingatkan, jangan pula membuli orang yang telah berani mengungkapkan kezaliman yang dia derita gitu. Seperti Bu Ana, dia telah mengungkapkannya apa yang dia alaminya. Jangan pula dia dibuli. Kenapa? Kan tujuan yang pertama itu pelakunya yang harus diadili dan dihukum. Baru nanti orang sebagai pelaku penderita gitu. Tapi pelaku pelaksana itu yang harus dikejar lebih dulu. Itu yang harus dikejar. Jangan pula nanti bahasa, oh kenapa baru sekarang diungkap, apa motifnya, nggak mungkin nggak tahu. Itu nggak boleh. Karena tujuan kita itu adalah kita berharap anak-anak yang lain itu berani muncul. Karena nih orang ini penjahat ini. Mula-mula kita tuduh penjahat sedekah. Ternyata dia juga seorang penjahat kelamin. Penjahat kelamin ini orang. Yang membuat hati kita tuh sakit karena dia bawa nama-nama agama, nama-nama Islam, nama ustadz, itu aja. Kalau di luar diam-diam apa tuh, kita juga nggak, apa alat kita untuk mengomentarinya. Tuh tempat pelacuran ada di mana-mana. Orang datang ke sana tuh, ya kita nggak bisa mengulasnya kecuali dari segi hukum moral gitu. Kalau ini kriminal ini. Dia membawa simbol agama, ya kan? Tokoh agama, menyelewengkan hukum, menginjak-injak syariat, melecehkan perempuan, itu apa mau dibiarkan gitu? Masa perempuannya lagi yang harus kita serang? Jangan begitulah Pak, para netizen, jangan berlakukan seperti pertanyaan-pertanyaan oleh para hakim dan penyidik dulu ketika ada anggota angkatan misalnya. Dia melakukan misalnya dia menghamili anak orang, dia melakukan pemerkosaan, oleh hakim ditanya, berapa kali, benarkah kamu diperkosa? Iya Pak. Berapa kali? Sering. Ya, kalau sering bukan diperkosa, ya, perkaranya batal. Itu memang pertanyaan sengaja di set up begitu. Nah, kita jangan pula mengulang tujuannya menggagalkan sebuah kasus besar, tapi dengan cara menyerang korban-korban yang mau melapor gitu. Justru korban yang sudah berani melapor itu diangkat karena mungkin aja yang lain-lain masih banyak gitu. Masih banyak. Karena penjahat itu tidak mungkin sekali melakukan kejahatan. Dia akan melakukannya berulang-ulang. Coba lihat tuh si Ucup tuh. Dia harus membuat klarifikasi. Dia kalau memang nggak benar ya, dia harus melaporkannya melalui jalur hukum. Ini dia cengar-cengir aja. Cengar-cengir dia. Malah ngajak orang baca salawat karena banyak dosa gitu. Emang dengan baca salawat dosa-dosa besar itu bisa diampuni?
Bahlul banget. Bahlul itu. Nggak ada dalam bab fikih mana. Misalnya orang habis bunuh orang nih. Kan ada dosa, ada urutan dosa tuh, di antaranya membunuh. Habis bunuh orang dia sholat tahajud, dihukum nggak? Tetap dihukum. Dia habis mencabuli istri orang misalnya, dia mencabuli seorang perempuan. Terus kemudian datang ke masjid sedekah gitu. Terus masalah selesai. Di mana pikiran kita beragama ini? Dan masyarakat kita kadang-kadang seperti udah kebal gitu. Orang-orang begini masih juga diajak bercerita, dikasih panggung untuk bicara agama gitu. Kan arti kita ikhlas untuk dinodai gitu. Kembali ke cerita Yusuf Mansur ini, kalau cerita ini benar, itu ternyata Yusuf Mansur ini selain penjahat sedekah, dia juga seorang penjahat kelamin. Mudah-mudahan proses ini harus kita angkat bergulir sampai berujung di mahkamah hukum gitu. Orang-orang begini merusak agama, merusak kehidupan Islam, tidak boleh dibiarkan. Dan saya kira kali ini tidak ada yang ikhlas agamanya diinjak-injak oleh perilaku yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, bercerita agama lalu mencabuli perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.